Ya kami akan tetap menampung semua aspirasi, masukan dari masyarakat dan kami minta masukan dari semua masyarakat untuk membantu memperbaiki kinerja dari DPR untuk bisa sama-sama kita perbaiki dan dalam membangun bangsa dan negara. Selamat malam. Aksi turun ke jalan menolak kenaikan tunjangan DPR pecah pada Senin dan Selasa kemarin. Publik marah. Di tengah situasi dan himpitan ekonomi, anggota Dewan justru berjoget saat diputuskan bahwa tunjangan untuk mereka bertambah. Para wakil rakyat ini dianggap tak memiliki empati dengan kondisi masyarakat yang sedang kesulitan secara ekonomi. Legislator dinilai tidak tanggap dan minim simpati pada rakyat. Benarkah kenaikan tunjangan diperlukan? Apakah kinerja para wakil rakyat sepadan dengan apa yang dipertontonkan? Salahkah jika massa marah dan menentang kenaikan tunjangan dan pemasukan mereka yang duduk di Senayan? Inilah satu meja The Forum, DPR RI, tunjangan mewah, kinerja rendah. Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI kembali jadi sorotan. Besarnya tunjangan dengan beragam penamaan di tengah kondisi masyarakat yang sedang kesulitan membuat publik beradang. Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran menyebut, penghasilan anggota DPR saat ini ditaksir mencapai 230 juta rupiah per bulan. Artinya, penghasilan anggota DPR ini sekitar 35,4 kali pendapatan per kapita warga Indonesia yang besarnya 6,5 juta rupiah per bulan. Wakil Ketua DPR, Adis Kadir menyatakan, saat ini tidak ada kenaikan gaji bagi anggota DPR RI. Tunjangan beras itu tidak ada kenaikan sejak tahun 2010, itu sebesar 200.000 kurang lebih per bulan. Jadi itu saja yang ingin saya klarifikasi. Jadi saya sampaikan tidak ada kenaikan gaji. Yang ada memang hanya tunjangan perumahan yang sudah dianggarkan sejak tahun lalu. Itu karena rumah dialihfungsikan oleh Sekretariat Negara. Namun, kinerja para wakil rakyat ini dinilai tak sebanding dengan gaji dan berbagai tunjangan yang mereka kantongi. Tak hanya itu, DPR juga dinilai tak pernah memperjuangkan kepentingan rakyat dan hanya mengamankan oligarki dan kekuasaan. Di mana hari ini mereka digaji dengan tinggi, tapi kebijakan-kebijakan yang harusnya pro terhadap rakyat dia tidak lakukan. Namun mereka mempercepat RUU yang pro terhadap oligarki sehingga mementingkan kepada oligarki itu sendiri. Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno menyoroti pola komunikasi sejumlah anggota DPR yang memicu polemik dan kritik publik. Kita mendengarkan hampir tiap hari PHK terjadi di mana-mana. Orang kesulitan mencari pekerjaan, ada yang 10 kali, 15 kali ditolak dengan berbagai hal. Tapi tiba-tiba muncul informasi tunjangan BBM lah, tunjangan beras, dan tunjangan untuk sewa rumah ya. Dan pada saat yang bersamaan, pembelaan sejumlah kawan-kawan anggota Dewan itu kan juga menambah amarah. 50 juta ini nggak cukup kok. It's okay, nggak soal. Tapi sekali lagi penjelasan komunikasi publik yang saat ini sedang marah di tengah kondisi ekonomi yang tidak oke-oke banget. Itulah yang saya kira butuh penjelasan yang sangat sensitif. Bagaimana rakyat yang biasa-biasa saja secara mudah untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi di luar. Besarnya
DPR RI, tunjangan mewah kinerja rendah adalah tema satu meja The Forum malam ini. Telah hadir di studio Bang Ahmad Doli Kurnia, anggota DPR fraksi Partai Golkar. Malam, Bang Doli. Kemudian ada pakar kebijakan publik Yanuar Nugroho. Malam, Mas Yanuar. Ada Direktur Eksekutif LSI Jayadi Hanan. Malam. Ada Guru Besar Komunikasi Politik UIN Jakarta Gun-Gun Herianto. Malam, Prof. Dan ada peneliti Formapi Lusius Karus. Malam, Bang Lusius. Kami juga telah mengundang sejumlah anggota DPR yang sudah veteran 3 kali atau 4 kali, tapi tidak ada yang mau datang. Saya terima kasih kepada Bang Doli yang berkenan untuk datang di satu meja untuk menjelaskan kontroversi yang sedang terjadi. Bang Doli, sudah 4 periode di DPR. Enggak, saya baru 2. Baru 2 periode di DPR ya. Apa yang terjadi ketika kemudian tunjangan ini muncul dan terjadi protes-protes publik? Apa yang terjadi sebetulnya? Pertama, saya dan saya kira juga mengataskan nama teman-teman ya, memberikan apresiasi dan terima kasih kepada masyarakat, terutama adik-adik mahasiswa, pelajar yang selalu datang ke rumahnya sendiri, ke rumah rakyat untuk menyampaikan aspirasi yang menurut mereka mungkin berbeda pandangannya, berbeda pendapatnya gitu. Dan buat kami ini sebetulnya perlu ya, ini vitamin lah buat kami supaya memang kita itu tetap menjaga sikap, menjaga tindak tanduk, menjaga pernyataan, dan selalu fokus buat kepentingan rakyat, bangsa dan negara kita gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu juga ini memang perlu dijelaskan ya, perlu dijelaskan dan ya kami mohon maaf kalau selama ini misalnya dinilai oleh masyarakat sikap, pernyataan, tindak tanduk kami itu dianggap kurang berkenan selama ini di mata masyarakat gitu. Tapi yang ketiga, saya mungkin hanya bisa mewakili diri saya sendiri. Dan saya yakin juga semua teman-teman DPR begitu. Kami wakil rakyat yang dipilih oleh pemilu juga dengan tidak mudah gitu, dan kami mengemban amanah rakyat itu karena kami tahu misalnya melalui kampanye, berinteraksi, sosialisasi dengan masyarakat gitu. Karena itu yang membuat kami mungkin terpilih ya. Karena masyarakat dianggap kami ini cukup bisa mewakili mereka. Dan kami atau saya lah berusaha untuk bekerja sungguh-sungguh, sangat serius gitu loh. Nah, kemudian kalau kemudian dikaitkan dengan soal fasilitas-fasilitas itu, ya saya ini periode yang kedua. Setahu saya kami itu nggak pernah minta-minta naik gaji. Nggak pernah minta. Terus kemudian tambah fasilitas gitu ya. Saya dari periode kemarin datang sebelum jadi anggota DPR, saya nggak tahu gajinya berapa gitu ya. Dan masuk nggak tanya juga gajinya berapa. Kita diminta kasih buka rekening itu masuk. Kemudian juga nanti ada potongan iuran ini, iuran itu segala macam, kita juga nggak pernah nanya juga gitu. Jadi apa adanya yang kami pakai, yang kami dapat, itulah yang kami kerjakan untuk tugas kami sebagai wakil rakyat gitu loh. Dan soal kinerja, ya kami juga atau saya nggak mau menilai kinerjanya saya apa gitu. Yang bisa menilai kinerja kami ya rakyat Indonesia, termasuk adik-adik, kawan-kawan masyarakat yang datang ke DPR. Kalau mereka merasa hari ini, kemarin kinerjanya kurang baik, ya kami akan tentu tingkatkan kinerja. Oke, baik, kinerja nanti kita bahas ya. Bung Yanuar sebagai pakar kebijakan publik, apa yang salah sebetulnya? Ketika tadi Bung Doli mengatakan ya dia tidak pernah minta-minta, tapi kemudian ada amarah publik yang sampai turun ke DPR meskipun nggak bisa masuk gitu loh. Gini Mas Bud, ini kalau kita mencoba memotret situasinya, kalau saya tidak salah mau dikoreksi ya Bung Doli ya, desain remunerasi untuk DPR ini kan dasarnya sudah usang, yaitu PP 75 tahun 2000, betul nggak? Kira-kira. Di mana angka gaji DPR itu dianggap rendah. Lalu kayak kue lapis itu ditambahi berbagai tunjangan. Berlapis-lapis. Nah sayangnya proses yang seperti ini itu jadi sulit untuk dilacak. Mengapa tunjangan ini, mengapa besarnya segitu gitu. Jadi itu persoalan pertama dulu. Persoalan yang kedua, itu semua terjadi
menurut saya ini karena kurangnya transparansi. Publik tidak tahu. Bagi Bang Doli aja tadi kan cerita Nggak kan, tahu juga. nggak tahu juga untuk apa itu kan, apalagi publik. Nah, situasi itu ada konteks lain, yaitu persepsi korupsi kita, ya kan? CPI kita cuma 37. Nah, sehingga ketika ada fasilitas yang diberikan kepada pejabat negara, itu dianggap sebagai privilege, bukan sebagai sebuah tunjangan kinerja gitu kira-kira. Ditambah lagi konteks saat ini Mas Bud, yaitu pengetatan anggaran, kondisi fiskal yang mepet, plus realitasnya beban hidup rakyat yang berat. Tadi saya naik taksi ke sini Mas, sopir taksi saja teriak-teriak, dia bilang, wah saya nggak terima itu anggota DPR dapat segitu banyak. Jadi saya kira memang perlu dilihat dulu akar persoalannya. Kalau kita tidak punya skema remunerasi tunggal paket utuh gitu ya, tapi yang kita punya adalah gaji, kemudian tunjangan yang berlapis-lapis kayak kue lapis, yang tadi seperti ditampilkan di layar tadi, itu saya kira tidak akan pernah sehat, ditambah tidak terbukanya seluruh proses itu. Oke. Nah, kalau kita melihat, apakah ini cuma di Indonesia Mas Bud? Enggak. Di negara lain juga ada kejadian seperti ini. Yang membedakan adalah transparansi. Mungkin karena saya cukup lama tinggal di Inggris ya, di Inggris itu ada namanya IPSA. IPSA itu adalah Independent Parliamentary Standards Authority. Dia yang menetapkan berapa gaji MP, Member of Parliament. Dan itu terbuka setiap bulan dipublikasikan kepada publik. Oke, jadi nggak kaget ya? Nggak kaget. Australia juga punya semacam ini. Baik, kita coba tadi Bang Doli kan mengatakan bahwa parlemen itu terbuka ya terhadap aspirasi publik. Kita coba lihat respon salah seorang anggota parlemen terhadap reaksi publik itu. Masyarakat boleh kritik, boleh komplain, boleh caci maki, nggak apa-apa kita terima. Tapi ada adat istiadat yang mesti disampaikan. Apakah dengan membubarkan DPR memang meyakinkan masyarakat bisa menjalani proses pemerintahan sekarang ini? Belum tentu. Maka jangan menyampaikan hal-hal seenaknya, bubarin DPR. Jangan, tapi jangan mencaci maki berlebihan itu kan karena merusak mental manusia yang begitu adalah mental orang dunia. Tadi pernyataan Sahroni kita hilangkan ya karena tidak pantas. Mas Gun-Gun, apakah memang ada kesalahan komunikasi dari DPR nantang publik dengan menyebut rakyat seperti itu gitu sebetulnya? Iya, ini menurut saya paradoks komunikasi ya, yang harusnya jadi bahan penting untuk evaluasi, terutama menyangkut protokol komunikasi. Karena ini komunikasi publik yang buruk ya, agresivitas verbal yang tidak seharusnya disampaikan di muka publik, apalagi ini bicara soal sosok yang pasti jadi newsmaker. Nah, salah satu standar dalam protokol komunikasi itu ada namanya narasi. Narasi itu kan harus koheren, sekaligus ada pemahaman karakter dari si pembawa narasi. Dalam konteks ini adalah DPR, sosok yang kemudian bicara pasti kemudian menjadi framing media dan pasti juga jadi perbincangan di sosial media. Maka ketika misalnya ada diksi yang merepresentasikan verbal aggressiveness yang menurut saya tidak pas, maka itu pasti akan menjadi berita buruk. Padahal komunikasi itu salah satu selain membangun mutual understanding atau pemahaman bersama itu adalah mengontrol potensi kerusakan. Contoh misalnya pada saat isu soal DPR ini mencuat, soal kenaikan gaji, tunjangan dan lain sebagainya, itu kan seharusnya mendiseminasikan narasinya secara koheren tuh. Mulai dari hulu ke hilir sehingga kemudian bukan justru ada muncul masalah-masalah baru. Seperti misalnya diksi yang tidak pantas sekaligus juga pernyataan yang dari sisi logik itu nggak nyambung. Ini kan ada dalam narasi itu logic and good reasons ya kan. Nah, itu yang kemudian tidak muncul, tidak menguat sehingga kemudian bukan pemahaman yang didapat dari publik, tetapi justru persoalan-persoalan baru yang itu kemudian menambah masalah bagi DPR sendiri. Oke, ada problem juga komunikasi, ada juga problem kinerja, tetapi penghasilannya juga tinggi. Apakah ada korelasinya? Kita bahas setelah jeda berikut ini.